Apa itu narkoba sabu? Kasus penangkapan artis di Indonesia akibat narkoba dengan jenis sabu-sabu semakin marak. Menurut survei dari Badan Narkotika Nasional atau BNN beberapa tahun silam, sabu menduduki peringkat kedua sebagai narkoba yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Beberapa tokoh yang sempat tersandung kasus penyalahgunaan sabu ada Nunung, Fachri Albar, Roro Fitria, dan Nia Ramadhani. Berita terbaru datang dari komedian Coky Pardede. Kabarnya saat ditangkap, ia masih dalam pengaruh sabu-sabu sehingga terlihat linglung. Data laporan dari BNN, ada lebih dari 850.000 orang yang menggunakan sabu-sabu di Indonesia. Peringkat penggunaan sabu-sabu ini terbilang tinggi, termasuk di penggunaan tertinggi nomor 2 setelah ganja. Lalu, apa itu narkoba jenis sabu dan mengapa banyak orang yang terjerat kasus ini? Di Indonesia, narkoba ini sering disebut sabu-sabu. Tapi, sabu-sabu ini mempunyai nama lain seperti glass, ice, meth, dan lain-lain di negara lain. Nama ilmiah yang sering kali kita dengar adalah metamfetamin. Metamfetamin memiliki rumus molekul kimia C10H15N. Metamfetamin alias sabu-sabu ini termasuk ke dalam kelompok narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Metamfetamin adalah obat kristal putih yang bisa dipakai dengan cara dihirup melalui hidung, dihisap, atau disuntikkan dengan jarum. Beberapa bahkan meminumnya secara oral, tetapi semua metodenya akan menciptakan keinginan yang kuat untuk terus menggunakannya karena sabu akan menciptakan perasaan bahagia dan gembira yang hanya sementara atau palsu. Setelah zat metamfetamin masuk ke dalam tubuh, penggunanya akan diserbu oleh rasa kepercayaan diri, menjadi hiperaktif, dan berenergi. Penggunanya juga dapat mengalami penurunan nafsu makan. Efek obat ini umumnya berlangsung dari 6 hingga 8 jam, tetapi dapat bertahan hingga 24 jam tergantung dosis dan cara penggunaannya. Pengalaman pertama pemakaian mungkin akan menimbulkan kesenangan. Tetapi sejak awal pemakaian, metamfetamin akan mulai menghancurkan kehidupan penggunanya. Metamfetamin adalah bahan kimia berbahaya yang kuat dan berbahaya. Seperti semua jenis narkoba, pertama, zat yang masuk akan bertindak sebagai stimulan untuk membuat senang penggunanya. Tetapi, lama-kelamaan mulai menghancurkan tubuh secara sistematis dan menyebabkan penurunan kondisi kesehatan yang serius. Sabu adalah narkotika yang sangat adiktif dan bisa menciptakan rasa ketergantungan. Rasa keinginan untuk memakai sabu tidak bisa hilang sampai pengguna pada akhirnya memakai sabu lagi dan lagi. Sabu menyebabkan kecanduan hanya dalam satu kali penggunaan. Efek sabu sangat terkonsentrasi, dan banyak pengguna melaporkan ketagihan atau kecanduan sejak pertama kali menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh dopamin yang dihasilkan oleh obat tersebut. Dopamin adalah hormon dan neurotransmitter yang dihasilkan dan diproduksi di dalam tubuh, dan mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mendorong perasaan senang, tetapi juga untuk memotivasi, retensi memori, pembelajaran, dan pemrosesan penghargaan. Serbuan dopamin yang dihasilkan oleh sabu jauh lebih tinggi daripada jumlah alami dopamin yang diproduksi di otak. Itulah sebabnya penggunanya akan terus menggunakan sabu untuk menjaga perasaan menyenangkan yang sementara.
Lalu, bagaimana sabu-sabu bisa di tangan masyarakat kalau sangat berbahaya? Yuk kita lihat sejarah munculnya metamfetamin. Metamfetamin dikembangkan pada awal abad ke-20 dari obat induknya, yaitu amfetamin. Awalnya, amfetamin ini digunakan dalam dekongestan hidung dan inhaler. Metamfetamin adalah stimulan buatan manusia yang sudah ada sejak lama. Selama Perang Dunia Kedua, tentara diberikan sabu agar mereka tetap terjaga. Orang-orang juga telah menggunakan obat untuk menurunkan berat badan dan mengurangi depresi dengan kandungan amfetamin. Saat ini, satu-satunya produk sabu yang legal adalah tablet untuk mengobati obesitas dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Obat ini jarang sekali digunakan dan hanya tersedia dengan resep dokter. Terus, apa sih kandungan yang ada di dalam sabu-sabu ini sampai segitu berbahayanya? Kamu nggak bakalan percaya deh, tapi bahan baku pembuatan sabu-sabu ini semua berasal dari bahan kimia. Tidak ada yang diambil dari bahan alami. Nih, dikutip dari American Addiction Centers, bahannya itu ada pseudoephedrine, bahan yang ditemukan dalam berbagai obat flu. Kegunaan obatnya jelas, tapi dalam jumlah yang sangat besar, mereka memiliki efek yang berbahaya. Mereka dapat menyebabkan masalah kardiovaskular dan masalah pernapasan, serta dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Ada aseton, betul, aseton pembersih kuku. Kemudian ada amonia anhidrat yang biasanya ditemukan pada cairan pembersih rumah. Ada asam klorida atau HCl, yaitu bahan disinfektan, yodium, litium, bahan yang ada di baterai HP, natrium hidroksida, yaitu bahan baku sabun deterjen, fosfor, toluena, dan mungkin juga bahan-bahan yang ada di dalam sabu termasuk alkohol dari berbagai sumber, baterai, benzena, kloroform, ether, freon yang ada di AC, penambah energi atau minuman berenergi, dan juga bahkan memasukkan bensin ke dalamnya. Kok tega ya memasukkan zat-zat berbahaya seperti itu ke dalam tubuh? Nggak kebayangkan efek jangka lamanya? Mau tahu efek berbahaya penggunaan sabu? Jadi, meskipun awalnya sabu memberikan perasaan senang, adanya peningkatan fokus, meningkatkan mood, dan rasa percaya diri selama beberapa saat, sabu akan perlahan mengganggu sistem kerja tubuh. Dilansir dari Kompas, kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di Indonesia tahun 2015 hampir mencapai 6 juta jiwa. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, diperkirakan 50 orang meninggal setiap harinya akibat penyalahgunaan narkotika. Di antara berbagai efek sabu pada tubuh, narkoba ini juga dapat menyebabkan masalah jantung, termasuk juga detak jantung yang cepat, denyut jantung tidak teratur, dan peningkatan tekanan darah. Jika sudah dalam tahap overdosis, sabu akan menyebabkan kejang-kejang, peningkatan suhu tubuh, dan juga kematian. Namun, pecandu narkoba sabu yang mendadak tidak memakainya lagi, baik karena tidak memiliki akses ke sabu maupun karena ingin berhenti, biasanya juga akan melalui suatu fase bernama sakau. Seperti apa gejala sakau sabu?
Sakau sabu adalah gejala tubuh yang terjadi akibat pemberhentian pemakaian sabu secara mendadak, atau juga akibat penurunan dosis sabu secara drastis sekaligus. Gejala sakau sabu bisa sama kuatnya dengan saat kecanduan. Seperti jenis narkoba lainnya, pengguna narkoba jenis sabu akan mengalami dua tipe gejala, emosional dan fisik. Orang yang sedang sakau akibat narkoba jenis sabu biasanya akan mengalami gejala emosional sebagai berikut. Yang pertama, nafsu makan meninggi, depresi, mood swing, atau mudah marah dan juga berperilaku berbahaya, kesulitan berkonsentrasi, keinginan memakai sabu lagi dan lagi, paranoid, psikosis atau cenderung skizofrenia, halusinasi, kecemasan berlebihan, gelisah, tidur terlalu lama dan sering, tidur terlalu nyenyak sulit dibangunkan dan juga siklus tidur yang terganggu, kecenderungan untuk bunuh diri, menarik diri atau isolasi, emosi datar dan inaktivitas, memiliki miskin wawasan, dan juga proses penilaian yang buruk. Sedangkan gejala fisik yang sering terjadi pada orang yang sakau sabu adalah kulit pucat atau kumal, penampilan fisik yang berantakan, pergerakannya yang lambat, kontak mata yang buruk, berbicara terlalu halus, sakit kepala, kelelahan ekstrim, dan badan menjadi ngilu. Gejala sakau sabu biasanya bisa dari sedang sampai berat dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati. Umumnya, gejala sakau narkoba jenis sabu dimulai dalam 1-2 hari setelah dosis terakhir dan bertahan hingga 3 bulan. Lamanya proses gejala putus obat akan bervariasi tergantung seberapa banyak dan sering mereka menggunakan obat. Saat pecandu sabu berhenti menggunakannya, kadar dopamin dan reseptor dopamin yang tersedia di dalam otak akan menurun secara drastis. Artinya, pecandu sabu yang mengalami gejala putus obat akan terjebak dalam keadaan anhedonia, alias ketidakmampuan untuk merasakan kenikmatan. Orang yang sakau narkoba sabu tidak mampu merasa senang, sehingga keinginan untuk memakai sabu semakin kuat. Anhedonia akan membuat individu tersebut hidup layaknya zombie. Hal-hal umum yang bisa membuat seseorang merasa bahagia tidak akan berdampak apapun pada pengguna sabu yang sedang sakau dan baru menjalani rehabilitasi. Ditambah lagi, dibutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk tetap bersih sampai fungsi dopamin yang telah rusak akibat sabu bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Kondisi anhedonia ini dapat menyebabkan mantan pengguna narkoba sabu yang masih bergelut dengan depresi untuk kembali kambuh. Kandungan kimia dalam sabu akan menyebabkan kembalinya lonjakan dopamin dalam otak yang bisa membantunya menjadi pulih dari hidup seperti mayat hidup. Meskipun sudah tahu akan bahayanya narkoba, masih saja banyak masyarakat yang ingin coba-coba. Sekali terjerat narkoba, biasanya akan sulit untuk keluar dari zona berbahaya ini. Salah satu penyebab pemakaian narkoba adalah dari pergaulan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Yuk selalu berkegiatan yang positif, dan jangan sungkan untuk cerita ke keluarga, teman, ataupun psikolog kalau kamu punya masalah, karena narkoba jelas bukan solusinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang jenis narkotika sabu.